Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Sopina dari kelas 10 PM2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas peta konsep yang berjudul Kerajaan Sriwijaya. Pengertian Kerajaan Sriwijaya yang berdiri sekitar abad ke-7 hingga ke-11 Masehi merupakan kerajaan maritim yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Berikut adalah rincian terkait keruntuhan kehidupan sosial, letak, kebudayaan, dan sumber sejarahnya. Sumber sejarah Sumber sejarah mengenai Sriwijaya berasal dari prasasti-prasasti yang ditemukan di berbagai lokasi, termasuk prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Kota Kapur. Prasasti-prasasti ini memberikan informasi tentang pendirian dan aktivitas kerajaan tersebut. Keruntuhan Sriwijaya dimulai pada abad ke-11 Masehi akibat serangan dari kerajaan Kola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Koladewa. Serangan ini mengakibatkan hilangnya kendali atas jalur perdagangan utama di Selat Malaka yang merupakan sumber pendapatan utama kerajaan. Ibu kota kemudian dipindahkan ke Jambi, namun kekuasaan Sriwijaya terus meredup hingga akhirnya runtuh. Lalu selanjutnya ada kehidupan politik. Kerajaan Sriwijaya memiliki kehidupan politik yang kompleks dan berpengaruh di Asia Tenggara. Berikut adalah rincian mengenai awal berdiri, sejarah raja-raja, faktor kejayaan dan kemunduran, serta struktur pemerintahan kerajaan ini. Awal berdiri, Sriwijaya didirikan sekitar tahun 682 Masehi oleh Dapuntah yang Sri Jayanasa yang melakukan ekspedisi untuk menguasai wilayah strategis di Sumatera dan sekitarnya. Kerajaan ini berkembang pesat sebagai pusat perdagangan maritim yang menghubungkan berbagai jalur perdagangan di Asia Tenggara. Pemerintahan Sriwijaya menerapkan sistem pemerintahan kedaulatan di mana raja memiliki kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang besar. Raja dibantu oleh pejabat tinggi seperti menteri dan panglima perang. Terdapat juga Dewan Pembesar yang terdiri dari pemimpin suku dan pemuka agama untuk memberikan nasihat kepada raja dalam pengambilan keputusan. Setiap wilayah memiliki kepala daerah yang ditunjuk oleh raja, sehingga memungkinkan pengelolaan yang efisien terhadap administrasi dan pajak. Raja-raja Sriwijaya dipimpin oleh sejumlah raja yang berperan penting dalam perkembangan dan kejayaan kerajaan. Beberapa raja notabel meliputi Dapuntah yang Sri Jayanasa abad ke-683 Masehi, pendiri kerajaan Samaragrawira abad ke-8 memperluas wilayah kekuasaan. Dharanindra abad ke-8 Masehi membangun candi-candi Buddha. Samaratungga abad ke-9 Masehi memperkuat kekuasaan di puncak kejayaan. Balaputra Dewa abad ke-9 Masehi memimpin pada masa kejayaan dan dikenal sebagai raja yang kuat. Kemudian ada kebudayaan. Kebudayaan Sriwijaya sangat dipengaruhi oleh agama Buddha. Kerajaan ini meninggalkan banyak peninggalan budaya seperti prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dan candi-candi. Prasasti Kedukan Bukti dan Talang Tuo adalah contoh penting dari warisan ini. Letak kerajaan, pusat kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, di tepi Sungai Musi. Namun, ada pendapat bahwa lokasi kerajaan sempat berpindah-pindah ke daerah seperti Kedah dan Muara Takus. Peninggalan Prasasti. Prasasti Kedudukan Bukit abad 686 Masehi menyampaikan kisah kemenangan Dapuntah yang. Prasasti Talang Tuo menggambarkan pembangunan Taman Sri Ketra 5. B. Candi Muara Takus, Candi Buddha yang dibangun antara abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Candi Talang Tuo, Candi Buddha dengan ukiran halus di Musi Banyuasin 26.
C. Karya sastra. Terdapat beberapa karya sastra dalam bahasa Sanskerta, meskipun tidak banyak yang tersisa. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Sriwijaya ditandai dengan sistem kasta dan kelas sosial yang jelas. Masyarakatnya beragam secara etnis dan multikultural, berkat perannya sebagai pusat perdagangan internasional. Agama Buddha dan Hindu mendominasi kehidupan spiritual masyarakat. Dan presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.